Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vincent Abdulkar. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang alur pelayaran data dalam mengenal buoy dan tanda untuk memasuki pelabuhan. Oke, bisa dilihat di sini saya mencoba menggunakan peta Selat Singapura bagian tengah, di mana di sini menggunakan sistem IALA Region A, yaitu International Association of Marine Aids Region A, yang artinya sinar di kanan atau lampu di bagian kanan itu lampu hijau dan lampu bagian kiri itu lampu merah dilihat dari luar pelabuhan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan kenapa sih saya memilih alur-alur yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi sebelum saya menjelaskan ke sana, ada hal yang perlu diperhatikan terlebih dahulu di peta ini. Oke, langsung aja bisa saya jelaskan. Seperti contohnya ada di sini. Oke, bagian warna ungu ini yang bisa dilihat, ini merupakan traffic separation zone. Ya, di zona yang dipisahkan. Untuk apa zona ini? Jadi traffic separation zone digunakan untuk memisahkan antara jalan kapal yang melalui ke arah timur dan untuk kapal yang melalui arah ke barat gitu. Jadi di traffic separation zone ini untuk memisahkan atau penengah antara kapal yang berjalan ke timur dan kapal yang berjalan ke kanan. Ya, selanjutnya yang perlu diperhatikan kembali ada di sini garis putus-putus ini. Oke, garis putus-putus ini mudahnya dijelaskan itu seperti pembatas jalan. Jadi itulah jalan yang bisa dilalui kapal dan di sini dinamakan sebagai traffic separation zone. Jadi itu pembatas akhir jalan. Jadi dia kalau dalam darat itu kayak sebelum trotoar kan ada putih-putih di akhir jalan tuh. Nah, itulah traffic separation zone. Oke, lanjutnya yang perlu diperhatikan di sini di bagian Raffles dalam IMO publication, di bagian Raffles ini nggak ada yang namanya inshore traffic zone. Sebelum saya menjelaskan itu, apa itu inshore traffic zone? Di inshore traffic zone adalah lautan atau shore yang tidak bisa dilewati kapal kecuali dalam keadaan darurat. Tapi karena bagian Raffles ini tidak ada inshore traffic zone dalam IMO publication, jadi sebenarnya kapal kita bisa masuk ke bagian short yang sudah dijelaskan ini. Oke, kita sudah menjelaskan di bagian waypoint 1, waypoint 2 ada apa aja nih. Kita lanjut ke waypoint 3, teman-teman. Di waypoint 3 saya tunjuk di sini. Oke, kenapa sih saya menunjuk waypoint 3 di sini? Nggak bolehkah saya lebih keluar ke sini? Nggak bolehkah saya lebih ke dalam ke sini? Oke, jadi sebenarnya boleh saya lebih keluar atau lebih ke dalam. Tapi jika saya membuat alur yang lebih keluar ke bagian sini, takutnya saya bisa mengganggu kapal-kapal lain ataupun kapal saya sendiri yang ingin melalui haluan ke bagian barat gitu. Jadi untuk mencegah itu saya langsung saja lurus ke sini agar haluan saya pun menjadi mudah untuk berbelok ke kanan nantinya. Oke, selanjutnya sebelum kita masuk ke western boarding ground, kita bisa melihat di sini ada yang namanya special buoy. Sini, itu tandanya ada special buoy ini. Oke, jadi jika special buoy ini kalau kita lihat di laut, itu dia ditandai dengan warna kuning, lampu warna kuning ya teman-teman. Jadi special buoy ini atau pelampung special ini dia gunanya adalah untuk menjelaskan gimana sih traffic separation zone itu. Jadi inilah gunanya special buoy teman-teman. Jadi tentu aja kalau dalam laut kan kita nggak ada hal jelas yang bisa kita lihat kalau itu adalah pembatas jalannya kan, nggak seperti di darat. Tapi untuk mencegah adanya kekeliruan, jadi digunakanlah buoy atau pelampung untuk menjelaskan gimana sih traffic separation zone itu. Oke, selanjutnya di sini adalah western boarding ground. Jadi apa itu boarding ground? Boarding ground itu adalah tempat di mana kapal kita bisa mengubah haluan kita. Jadi di sini karena ada western boarding ground, jadi di bagian barat dari laut ini, disinilah kita bisa merubah haluan kita, mau ke barat ataupun mau ke bagian timur. Dalam hal ini kita akan mengubah haluan ke arah timur untuk memasuki ke pelabuhan Pasir Panjang. Oke, selanjutnya setelah itu yang perlu diperhatikan sebelum kita memasuki alur pelayaran sempit ke bagian Pasir Panjang adalah dua tanda ini. Oke, dua tanda ini. Apa ini? Seperti yang dijelaskan tadi, karena kita menggunakan IALA Region A, jadi inilah lateral mark. Lateral mark adalah tanda untuk kita memasuki pelabuhan. Jadi
untuk region A, karena kita menggunakan region A tadi seperti yang dijelaskan. Jadi bagian kiri ini ditandai dengan tanda seperti ini di dalam peta. Ini adalah lampu berwarna merah. Jadi di lambung kapal kita nanti ini menjadi lampu warna merah. Sedangkan yang ini itu lampu berwarna hijau. Jadi nanti di lambung kanan kapal kita ada warna hijau lampu yang menyinari gitu. Oke. Jadi dalam hal ini berarti alur perairan saya sudah benar. Jadi saya sudah melewati lateral mark dengan benar, yaitu karena region A jadi lampu merah di bagian kiri dan lampu hijau di bagian kanan. Oke, bisa lihat lagi di sini itu ada lateral mark lagi yang sama, merah dan hijau, yang mengartikan kapal saya menggunakan haluan yang benar. Oke, itu dia waypoint selanjutnya. Oke, kita ke waypoint selanjutnya. Saya mengubah haluan lagi ke sini, sedikit ke kanan, baru saya masuk ke pelabuhan Pasir Panjang. Kenapa saya merubah haluan di sini? Sebenarnya bisa saja saya rada maju lagi sedikit ke bagian sini, tapi agar tidak terburu-buru dalam merubah haluan, saya membuat haluan di sini. Jadi lebih enak nanti, lebih memiliki waktu untuk merubah haluan. Oke, selanjutnya sebelum kita memasuki pelabuhan Pasir Panjang, ada satu hal lagi yang perlu diperhatikan, yaitu namanya cardinal mark. Bisa lihat di sini. Nah, inilah cardinal mark. Oke, cardinal mark itu tanda untuk bagian mana sih laut yang aman untuk dilewati. Dalam hal ini itu saling membelakangi, bagian atasnya itu saling membelakangi, bagian muncungnya itu saling membelakangi, yang artinya bagian yang aman untuk dilewati itu adalah bagian timur. Oke, ada contoh lagi nih di bagian sini, cardinal mark satu lagi nih. Nah, ini cardinal mark satu lagi. Ini contoh. Kalau ini dua-duanya menghadap ke atas, artinya bagian yang aman untuk dilewati itu adalah bagian utara. Jadi karena hal itu saya mengubah haluan ke bagian timur terlebih dahulu, baru saya masuk ke pelabuhan Pasir Panjang. Oke, sekiranya itulah yang saya dapat jelaskan dari alur perairan sempit dalam mengenal buoy dan tanda. Terima kasih bagi yang sudah menyimak dari awal sampai akhir. Saya harap video ini dapat menambah ilmu dan wawasan bagi kalian. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jangkar.